Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran matematika. Nah, untuk hari ini kira-kira kita akan belajar apa ya? Oke teman-teman, untuk video pembelajaran kali ini kita akan belajar terkait pembagian polinomial dengan cara Horner dan juga Horner-Kino. Untuk video pembelajaran sebelumnya kita telah belajar bagian polinomial dengan cara disusun. Nah, untuk cara Horner dan Horner-Kino ini kira-kira apa saja yang akan kita bahas ya? Oke, yang pertama yaitu terkait menentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian polinomial oleh bentuk linear x dikurangi k. Yang kedua, menentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian polinomial oleh bentuk linear ax plus b. Dan yang ketiga yaitu menentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian polinomial untuk kuadrat. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba membahas untuk bentuk yang pertama yaitu terkait x dikurangi k ya. Baik teman-teman, untuk pembahasan pertama yaitu bagian polinomial oleh bentuk linear x kurangi k. Nah, bagaimana sih caranya kita melakukan pembagian khususnya dengan cara Horner pada bentuk linear x dikurangi k? Nah, misalkan ada persoalan seperti ini. Tentukan hasil bagi atau hx dan sisa atau s dari pembagian fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x ditambah 3 oleh x dikurangi 1 dengan cara Horner. Untuk di sini pembaginya x dikurangi 1 adalah bentuk linear ya dari x dikurangi k. Nah, sehingga untuk pembahasannya yang untuk langkah pertama kita akan membuat bagian Horner dan menuliskan setiap koefisien fx secara berurutan dari derajat yang tertinggi. Untuk derajat yang tertinggi yaitu x pangkat 3 ya, dan koefisiennya itu nilainya adalah 1. Nah, sehingga diperoleh untuk bagian Hornernya seperti di bawah ini. Nah, untuk di sini seperti yang tadi sudah dibahas, untuk koefisien yang pertama itu derajat yang tertinggi yaitu 1. Lalu untuk x yang pangkat 2 itu kan tidak ada ya kalau yang dari fx nya. Nah, itu kita tuliskan dengan angka 0, dan itu harus kita tuliskan karena ini kita urutkan dari derajat yang tertinggi sampai dengan konstanta ya. Nanti kalau tidak kita tuliskan, untuk hasilnya akan berbeda. Nah, setelah itu langkah yang kedua yaitu pembaginya adalah kita ketahui x kurangi 1. Nah, hal ini berarti untuk nilai k sama dengan 1. Harusnya kan di sini x juga sama dengan 1, dimana x itu kan juga sama dengan k, jadi k itu sama dengan 1, sehingga diperoleh skema sebagai berikut. Nah, untuk k sama dengan 1-nya kita taruh di dan paling kiri kan ya. Nah, setelah itu satunya kita turunkan. Nah, 1 kita kalikan dengan nilai yang k tadi ya, sehingga 1 kali 1 hasilnya yaitu adalah 1, kita tuliskan di baris yang kedua. Lalu 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Nah, setelah itu satunya kita kalikan lagi dengan yang nilai k 1, sehingga hasilnya adalah 1 lagi. Nah, untuk setelah itu negatif 2 kita tambahkan dengan 1, sehingga hasilnya yaitu negatif 1. Nah, setelah itu dari negatif 1 ini kita kalikan lagi dengan 1, sehingga hasilnya yaitu negatif 1, sehingga untuk nilai akhirnya yaitu 3 dikurangi 1 adalah 2. Nah, 2 ini yang kita ketahui adalah hasil akhir. Tetapi pada pembagian polinomial untuk 2 di sini sebagai sisa atau sama dengan s atau juga sama dengan f1. Nah, kalau misalnya kita mencari nilai polinomial itu kan untuk fungsinya x-nya itu kita ganti dengan nilai x yang diketahui kan. Nah, sehingga untuk nilai polinomial itu adalah hasil akhir dari langkah skema Horner yang pernah kita bahas sebelumnya pada video yang kedua terkait pembahasan nilai polinomial. Sedangkan untuk yang
1 negatif 1 atau bagian daerah hasil dari operasi skema Horner yang kita lakukan. Nah, untuk ini adalah sebagai koefisien hasil bagi atau HX-nya. Jadi nanti kita tuliskan dari konstanta yang terendah ya. Nah, sehingga untuk konstanta yang terendah dari hasil di atas kita menemukan hasil baginya. Kita tuliskan terlebih dahulu. Kita bisa tuliskan jika kalian bingung dari konstanta atau derajat yang paling rendah. Kan untuk konstanta itu kan sebenarnya variabel dengan x pangkat 0. Sehingga untuk koefisien hasil baginya kita bisa menemukan hasil bagi x kuadrat sama ditambah x dikurangi 1. Nah, 1 ini itu kan sebagai konstanta, lalu derajatnya naik, tambahkan 1 derajatnya sehingga menjadi x, setelah itu menjadi x kuadrat. Nah, untuk sisanya, sisa pembagiannya adalah 2. Nah, sampai situ apakah kalian sudah paham? Oke, kita coba untuk membahas terkait materi yang selanjutnya ya. Baik teman-teman, untuk yang selanjutnya kita akan belajar terkait pembagian polinomial oleh bentuk linear ax plus b. Nah, untuk pembagian cukup banyak atau polinomial fx bagi ax plus b menggunakan cara Horner, setelah kita koefisien hasil dari skema Horner atau cara yang telah kita selesaikan, lalu untuk hasil baginya kita bisa cari dengan yaitu x plus ax per a. Nah, caranya sama yaitu S sama dengan F kurangi B per A. Nah, untuk lebih detail kalian bisa pelajari yang telah diberikan pada yaitu halaman 8 ya. Kalian bisa cek juga yang telah diberikan. Agar kalian lebih mudah memahami terkait bagian polinomial oleh linear ax b, kita akan coba membahas salah satu soalnya seperti ini ya. Ini teman-teman, misalkan untuk contoh soalnya yaitu dengan menggunakan cara Horner, kalian tentukan hasil di hx dan juga sisa s jika suku banyak atau fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurangi 4x kurangi 1 oleh 2x kurangi 3. Bahasanya yang pertama itu kita membuat bagian Horner dan menuliskan setiap koefisien fx secara berurutan dari derajat yang tertinggi terlebih dahulu ya, dan diperoleh dari derajat yang tertinggi yaitu 2. Lalu yaitu 5 untuk yang koefisien dari variabel x nya yaitu negatif 4 dan juga dari konstanta yaitu negatif 1. Nah, itu kita tentukan untuk nilai k nya. Ini akan kita ketahui 2x dikurangi 3. Hal ini berarti untuk nilai k itu sama dengan 3/2 sehingga diperoleh pada bagian yaitu kita tuliskan k itu sama dengan 3/2. Setelah itu kita bisa melakukan operasi dari bagian yang telah kita susun. Nah, bagiannya kita turunkan terlebih dahulu. Nah, duanya kita taruh di daerah penyelesaiannya ya. Nah, setelah itu kita kalikan 2 dengan 3/2 sehingga menghasilkan nilainya yaitu 3. Kita tambahkan 5 ditambah 3 itu sama dengan 8. Nah, 8 kita kalikan dengan 3/2 hasilnya yaitu 11 ya. Nah, 2 dibagi maksud saya 8 dibagi 2 itu kan hasilnya 4, kalau diberikan 3 yaitu 12. Nah, 12 nya ini kita tambahkan atau negatif 4 ini kita tambahkan dengan 12 sehingga hasilnya yaitu 8. Nah, 8 nya kita kalikan lagi dengan k nya yaitu 3/2 sehingga menghasilkan nilainya 12 lagi.
Nah, untuk negatif 1 ini kita tambahkan dengan 12 sehingga untuk hasil akhirnya yaitu 11. Nah, ini kita mendapatkan koefisien hasilnya yaitu 288. Hasil akhirnya itu 11. Nah, dari langkah penyelesaian di atas, HX-nya itu sama dengan 2x kuadrat plus 8x tambah 8 dan sisanya sama dengan 11, sehingga untuk hasil baginya sama dengan HX di A. Sehingga 2x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 8 dibagi 2, hasilnya yaitu x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Nah, untuk sisa pembaginya adalah 11 ya. S sama dengan F3 sama dengan 11. Sampai sini apakah sudah paham ya guys? Oke, kita akan coba untuk membahas terkait bentuk yang selanjutnya yaitu bentuk kuadrat. Teman-teman, pada pembagian polinomial oleh bentuk kuadrat ini tentunya pembagian cukup banyak polinomial fx dengan pembagi ax kuadrat plus bx plus c. Nah, dalam proses pembagiannya dibagi menjadi dua cara ya. Pertama yaitu cara Horner dan juga yang kedua cara Horner-Kino. Nah, untuk cara Horner ini digunakan pada pembagi yang khususnya bisa difaktorkan. Nah, kelemahannya untuk cara Horner ini tidak bisa digunakan pada bagi yang tidak bisa difaktorkan. Nah, untuk itu dalam penyelesaiannya digunakanlah cara Horner-Kino yang dapat menyelesaikan pembagian polinomial dengan pembagi yang tidak dapat difaktorkan. Nah, untuk cara Horner-Kino ini baik yang bisa difaktorkan maupun tidak dapat difaktorkan bisa kita gunakan cara Horner ini, dan untuk cara Horner itu khusus yang bisa difaktorkan. Untuk hasil baginya pakai cara Horner yaitu kita bisa membagi dua kali, karena untuk hasil baginya itu H2 per A. Nah, H2 ini nanti kita temukan setelah kita bagi dengan faktornya yang kedua. Jadi kan ada dua faktor tuh, nanti dibagi dulu dengan faktor yang pertama, setelah itu dibagi dengan faktor yang kedua. Nah, sehingga nanti hasil baginya itu H2x per A. Untuk Horner-Kino ini kita hasil baginya bisa langsung menggunakan X per A. Sedangkan untuk cara Horner sisa pembagian S itu S sama dengan S2 dikalikan X dikurangi K1 tambah dengan sisa pertama. Jadi sisa kedua dikalikan X dikurangi K1 ini kan pembagi yang pertama, lalu ditambah dengan sisa yang pertama. Nah, sedangkan untuk cara Horner-Kino kita bisa langsung ambil hasil akhir itu sebagai sisa pembagi. Untuk lebih detailnya kalian juga bisa membuka modul yang telah diberikan di halaman 10 ya. Kalian bisa lebih mencermati lagi dan membaca-baca ulang, atau juga bisa lebih memahami dengan contoh soal yang diberikan pada video ini ya, untuk yang bentuk kuadrat. Coba kalian perhatikan soal bentuk kuadrat berikut ini. Teman-teman, di sini ada contoh soal terkait pembagian polinomial oleh bentuk kuadrat ya. Nah, sini soalnya yaitu kan hasil bagi HX dan sisa SX dari pembagian suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat tambah 2x dikurangi 1. Oleh pembaginya yaitu x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Kita dapat menggunakan cara Horner dan juga Horner-Kino. Pembahasannya yaitu pembahasan dengan cara Hornernya seperti ini ya. Kita yang pertama yaitu membuat bagian Horner dan menulis setiap koefisien fx secara berurutan terlebih dahulu dari derajat yang tertinggi. Sudah diperoleh untuk bagian Hornernya sebagai berikut. Nah, ini kan kita sudah mengurutkan koefisien dari derajat yang tertinggi sampai dengan konstanta, sehingga untuk langkah kedua
kita faktorkan terlebih dahulu pembagiannya. X kuadrat dikurangi X kurangi 2 dapat difaktorkan menjadi X ditambah 1 kalikan X dikurangi, sehingga dari sini kita dapat oleh nilai K1 dan juga K2 nya yaitu dan juga K2 yaitu sama dengan 2. Itu langkah awal kita gunakan K1 terlebih dahulu dalam pasiennya untuk pembagian polinomial dengan cara ya. K1 ini sama dengan garis 1. Garis satunya kita tentukan terlebih dahulu koefisien awalnya. Sini negatif 1 kita kalikan dengan 1, maka hasilnya yaitu 1. 0 ditambahkan dengan 1, maka hasilnya yaitu negatif 1. Nah, negatif 1 kita kalikan dengan negatif 1, maka hasilnya yaitu 1. Di sini negatif 3 kita tambahkan dengan 1, maka diperoleh negatif 2. Negatif 1 ini kita kalikan dengan negatif 2, maka hasilnya yaitu 2. Ini 2 ditambah 2, maka kita peroleh hasilnya yaitu 4. Negatif 1 kalikan dengan 4, maka hasilnya yaitu negatif 4. Nah, untuk hasil akhir dari pembagian oleh K1 kita memperoleh hasil yaitu negatif 5. Negatif 5 ini adalah sisa yang pertama atau kita bisa sebut juga dengan S1, yaitu untuk daerah hasilnya kita bagi lagi kecuali sisanya ya yang kita bagi yaitu 1 dan juga 4. Kita lakukan pembagian dengan K2 sama 2 dan kita turunkan lagi koefisien awalnya yaitu 1. Sini 2 dikalikan 1 sehingga negatif 1 ditambahkan dengan 2 hasilnya yaitu 1. Ini 2 kita kalikan 1 yaitu 2. Negatif 2 kita tambahkan dengan 2 maka hasilnya 0. Nah, sini 2 kita kalikan 0 maka hasilnya yaitu kita tambahkan 4 dengan 0 maka diperolehnya yaitu hasil akhirnya 4. Ini 4 itu adalah sisa kedua atau kita bisa sebut dengan S. Dari sini 1 ini koefisien hasil bagi kedua atau H2X. Di skema di atas setelah nih hasil bagi kita bisa selesai dengan H2X dan A. Nilai A nya berapa? Kita lihat dari X kuadrat dikurangi X bahkan kalau dari kan AX kuadrat plus B X plus E. A-nya kan di bagian koefisien yang atau saya di bagian derajat tertinggi untuk A-nya, maka yaitu X kuadrat ditambah X bagi 1 sama dengan X kuadrat ditambah. Untuk sisa pembagiannya kita menggunakan rumus S2 kalikan X dikurangi K1 tambah 1. S2 nya berapa? 4. Untuk X dikurangi K1 nya yaitu negatif 1 dan tambah S1 nya yaitu 5. Jadi diperoleh hasil 4X tambah 4 ini 5. Dan untuk sisa pembagiannya yaitu 4X negatif atau 4X dibagi 1. Sini apakah paham kalian? Semoga teman-teman bisa paham yang pembahasan dengan tahun ini. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas soal yang tadi diberikan akan cara Hölder-Kinno. Perhatikan contoh penyelesaiannya atau pembahasannya sebagai berikut. Teman-teman, untuk dari soal yang diberikan terkait pembahasan dengan cara Hölder-Kinno, yaitu untuk langkah awalnya kita sama ya, kita menuliskan setiap koefisien f secara berurutan dan membuat bagan Hölder-Kinno-nya. Nah, seperti nah ini bagan Hölder-Kinno, dan untuk yang bertanda bintang ini tidak kita lakukan operasi atau tidak kita proses. Di sini juga untuk terdapat garisnya itu di samping angka 2. Yang kita tahu itu untuk Hölder biasanya berada di samping konstanta atau derajat yang terendah ya. Ini kenapa berada di
samping kiri koefisien yang yang koefisien 2 ini ya. Nah, jadi terkait hal itu, jika suatu polinomial yang dibagi berderajat n dan pembaginya berderajat, maka diperoleh untuk hasil bagi yaitu berderajat n m, sedangkan sisa pembagian berderajat m dikurangi 1. Nah, di sini derajat dari sisa pembagian kurang 1 dari derajat pembaginya. Jadi di sini nanti untuk sisanya yaitu derajatnya itu kurang 1 tingkat dari pembaginya. Pembaginya sendiri yaitu x kuadrat dikurangi x min 2. Nanti kita tentukan terlebih dahulu K1 dan K2 nya, itu dengan cara K1 itu sama dengan negatif C per A, dan untuk K2 nya yaitu sama dengan negatif B per A. Di sini untuk nilai C sendiri kita ketahui yaitu negatif 2, sehingga negatif 2 dibagi dengan A hanya itu 1. Ini negatif 2 ya, kita kalikan dengan 2, sehingga hasilnya untuk K1 yaitu 2. Untuk K2 nya itu B nya nilainya negatif 1 dengan 1, sehingga boleh negatif 1 kalikan dengan negatif, sehingga hasilnya yaitu 1. Nah, dari sini kita dapat memasukkan langsung K1 dan juga K2 nya, sehingga diperoleh bagannya seperti ini ya. Setelah itu, untuk ini kita bisa langsung melakukan operasi pembagiannya. Di sini kita turunkan terlebih dahulu untuk koefisien awalnya yaitu 1. Di sini kita coba kalikan terlebih dahulu nilai 2 nya atau K1 nya ya. Di sini 2 dikalikan 1 maka hasilnya yaitu 2. Nah, ini 2 nya kita tuliskan pada koefisien dengan nilai negatif 3. Setelah itu untuk K2, nah ini 1 kali 1, maka di sini kita tuliskan 1 yang sebaris dengan K2 nya ya. Di sini kita jumlahkan terlebih dahulu 0 dengan 1 nya, sehingga diperoleh hasilnya 1. Nah, di sini 2 kita kalikan dengan 1 lagi, hasilnya 2. Kita tuliskan lagi di bawah angka koefisien juga. Kita kalikan 1 dengan 1 ini, lalu kita letakkan di bagian angka 2 yang sebaris dengan K2 nya. Setelah itu kita bisa proses kembali, melakukan penjumlahan 3 ditambah 2 ditambah hasilnya ya 0 ini kita kalikan lagi, atau 2 nya kita kalikan dengan 0 sehingga hasilnya yaitu, setelah itu 1 kita kalikan dengan 0 maka hasilnya adalah. Nah, dari sini kita dapat oleh 2 ditambah 2 ditambah 0 hasilnya yaitu 4, sedangkan negatif 1 ditambah 0 yaitu hasilnya 1. Dari sini kita dapat oleh bahwa 1 ini adalah koefisien hasil bagi atau HX, sedangkan untuk 4 dan 1 ini adalah sisa atau SI. Nah, dari skema Horner-Kino di atas dapat diperoleh nih hasil bagi, yaitu ini sebenarnya harusnya HX ya, HX per A, karena hanya itu nilai 1, jadi HX dibagi A hasilnya yaitu X kuadrat ditambah X dibagi dengan 1 sama dengan X kuadrat ditambah X. Sedangkan untuk sisa pembagiannya adalah kita dari koefisien dari konstanta bisa kita tulis agar kita tidak bingung. Jadi kita bisa langsung juga ya, sehingga hasilnya itu 4x dikurangi dengan 1 sisa pembagian. Sampai sini semoga kalian bisa paham dengan penjelasan yang diberikan ya. Dan untuk video pembelajaran matematika ini sampai di sini ya. Kasih telah menonton video pembelajaran matematika ini, semoga kalian bisa sukses selalu, dan jangan lupa untuk tutup video pembelajaran kali ini, dan kita bisa lanjutkan di video pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.